Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, keluarga besar GBS Kristus Gembala Pekanbaru. Saya yakin dan percaya hari ini kita semuanya berbahagia. Saya yakin dan percaya dalam pujian penyembahan tadi kita juga merasakan hadirat Tuhan yang memberikan kita kekuatan baru. Kita merasakan hadirat Tuhan yang menerima kita apa adanya dan memulihkan terus kehidupan kita, sehingga kehidupan kita adalah kehidupan yang indah, karena kita sungguh-sungguh merasakan Tuhan menyertai, tidak pernah membiarkan meninggalkan kita. Dan saya yakin dan percaya Bapak Saudara juga sudah sangat rindu dan haus akan firman Tuhan, maka firman Tuhan berkata yang haus akan firman Tuhan akan disegarkan, yang lapar akan diberikan kepuasan, karena firman Tuhan sungguh-sungguh mengerti apa yang menjadi kebutuhan kita. Maka untuk semua kita yang hadir, selamat datang buat kita semuanya tanpa terkecuali. Tidak ada orang asing di tempat ini, tidak ada pendatang. Kita semuanya adalah anggota keluarga Allah yang dipersatukan oleh darah Kristus. Kalau darah Kristus yang mempersatukan kita, maka tidak akan ada yang memisahkan kita. Yang setuju katakan amin. Baiklah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita tadi sudah sama-sama berdoa, dan tiap minggu saya ngikutin ibadah kita dari Facebook dan sungguh juga menguatkan. Kita bersyukur ada media yang kita bisa pakai dengan cara yang sangat positif untuk tetap menguatkan kita. Sehingga sekalipun kita terpisah jarak dan waktu, saya dan istri dan anak sama dengan mertua saya sedang ada di Austin, Texas, Amerika Serikat dalam 2 bulan ini. Tapi kami tetap bisa terkoneksi, terhubung dengan semua keluarga besar GBS Kristus Gembala Pekanbaru melalui Facebook gereja kita. Baiklah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari tidak berlama-lama lagi kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kembali kita buka kitab kita dalam Wahyu 3 ayatnya yang ke-11 yang menjadi tema kita selama 1 bulan ini. Firman Tuhan, "Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu." Saya yakin kita sudah sangat diberkati oleh 3 kali minggu ibadah raya, dan semuanya berbicara tentang aku datang segera. Tuhan Yesus yang berkata kepada jemaat Tuhan di Philadelphia. Dan Wahyu 3 ayat yang ke-7, sampai kalau kita baca sampai ayat ke-13, itu khusus kepada jemaat di Philadelphia. Dan kalau kita pelajari dari 7 jemaat yang menerima surat dalam kitab dalam kitab Wahyu ini, satu-satunya yang tidak mendapatkan kritikan pedas dari Tuhan, semuanya adalah pujian, yaitu jemaat Philadelphia. Ada yang istimewa dari jemaat Philadelphia ini, dan nanti kita akan sama-sama belajar, Bapak Saudara. Maka kepada jemaat Philadelphia Tuhan berkata, "Aku datang segera. Aku datang segera." Kedatangan Tuhan adalah sebuah kepastian. Dari 6K karya Tuhan Yesus, maka 6K yang terakhir itu yang belum terjadi dan terus kita nantikan. 6K itu adalah kelahiran, kehidupan, kematian, kebangkitan, kenaikan, dan yang terakhir kedatangan kembali. Jadi ini menjadi sebuah kerinduan penantian dari semua orang percaya di seluruh dunia. Dan ketika kita bicara tentang kedatangan Tuhan, saya yakin kita yang mengerti kebenaran firman Tuhan dan mengerti jaminan keselamatan dalam Kristus Yesus, ini bukan khotbah yang membuat kita takut lagi. Betul Bapak Ibu ya? Saya yakin Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang mendengarkan khotbah selama 3 minggu ini tidak takut dengan kedatangan Tuhan. Tidak takut dengan hari terakhir di dunia ini. Tidak takut dengan apapun karena sudah ada Kristus Yesus yang menjadi juru selamat kita, kepastiannya. Maka di minggu yang keempat ini, saya mau mengajak kita merenungkan tentang kedatangan Tuhan dan tentang apa yang memang harus kita lakukan dalam penantian kita ini. Tentu ketika kita menanti kesegeraan datangnya Tuhan ini, maka yakin saya ada persiapan yang serius dan sungguh-sungguh. Ketika kita Pekanbaru dikunjungi oleh Presiden kita, Bapak Joko Widodo, saya kira persiapan, protokol semuanya harus benar-benar matang. Sini ada Bapak polisi, Ibu polisi pasti paham betul bagaimana persiapan menyambut kedatangan orang nomor 1 di Indonesia. Dan menyambut kedatangan Raja segala Raja, Allah yang Maha Kuasa, tentu persiapan kita nggak main-main lah. Kalau persiapan kita main-main, berarti sesungguhnya kita tidak sedang menanti.
Tapi kalau kita memang benar-benar menanti, persiapan kita nggak main-main. Harus dengan sungguh-sungguh, harus dengan segenap akal budi, segenap jiwa, kekuatan, segala yang terbaik yang bisa kita lakukan, kita kerahkan. Karena apa? Kita sedang menanti kedatangan Raja segala raja, Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang baik, mempelai pria sorga. Maka di bagian Wahyu 3 ayat 11 itu saya akan menyoroti dua hal penting dari kelanjutan dari kedatangan Yesus itu. Aku datang segera, kelanjutannya itu adalah yang pertama, peganglah apa yang ada padamu. Peganglah apa yang ada padamu, itu kata Tuhan. Kalau saya baca dari Wahyu 3 ayat 11 keseluruhannya, Tuhan berkata, aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Nah, kalau saudara yang berkata Tuhan, yang pertama kita akan belajar, peganglah apa yang ada padamu. Nah, saya sedikit memberi tips kepada Bapak Ibu sebagai orang-orang percaya yang memiliki Alkitab kita, baik Alkitab cetak maupun Alkitab elektronik di handphone kita masing-masing. Ada tips yang akan menolong kita untuk mengerti konteks ayat firman Tuhan. Kalau kita baca Wahyu 3 ayat 11, kita baca satu perikopnya atau 3 ayat di atasnya, 3 ayat sesudahnya, itu konteks paling dekat. Dan itu akan menolong kita memahami apa maksud dari peganglah apa yang ada padamu. Saya baca dulu dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Membandingkan beberapa terjemahan itu, baik dalam bahasa Indonesia, bahasa Batak, bahasa Inggris, lebih lagi ke bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa asli Alkitab, itu akan sangat menolong kita mengerti maksud yang sesungguhnya dari ayat-ayat tersebut. Nah, saya akan bacakan dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Aku akan segera datang. Berpeganglah teguh-teguh pada sedikit kekuatan yang ada pada kalian, agar tidak seorang pun akan merebut mahkota kalian. Maafkan Bapak Ibu kalau saya menggunakan kata kalian, karena versi firman Allah yang hidup memang menggunakan kata kalian. Nah, kalau kita melihat apa yang ada padamu, tentu pada jemaat Philadelphia, saudara ya, apa sih yang ada pada jemaat Philadelphia ini? Kalau berdasarkan firman Allah yang hidup dikatakan sedikit kekuatan. Jadi ada apa yang ada pada jemaat Philadelphia waktu itu adalah sedikit kekuatan. Nah, itu menolong kita, maka kita baca di Wahyu 3 ayat 8. Wahyu 3 ayat 8, demikian firman Tuhan. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Nah, ini dia tadi. Yang dikatakan firman Allah yang hidup, kekuatan yang tidak seberapa. Kecil kekuatanmu. Nah, ternyata ini yang ada pada jemaat Philadelphia. Kekuatanmu tidak seberapa. Namun, engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Nah, kita tertolong Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Apa sih yang ada pada jemaat Philadelphia yang didapati Tuhan pada waktu itu? Sehingga Tuhan memuji mereka, sehingga Tuhan memerintahkan untuk mereka memegang apa yang ada pada mereka, yaitu ini ternyata kekuatan mereka yang tidak seberapa itu. Kekuatan mereka yang tidak seberapa. Kekuatan yang kecil. Kecil kekuatan mereka. Artinya, mereka berarti bukan orang-orang yang terkenal dengan kekuatannya. Jemaat lain di kitab Efesus itu ada yang terkenal dengan kekayaannya. Oh, Philadelphia tidak terkenal dengan kekayaannya. Tidak terkenal dengan kehebatannya, kemewahannya. Tidak. Mereka terkenal dengan apa? Terkenal dengan kecil kekuatannya. Kekuatan yang mikro. Kalau dalam terjemahan bahasa aslinya, bahasa Yunani, itu menggunakan kata dunamis untuk kekuatan. Nah, untuk kekuatan kecil dikasih tambahan mikro. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Itu artinya aku tahu kekuatanmu itu, dunamismu itu mikro. Anak-anak SMA jurusan IPA, khususnya biologi, tahu betul bahwa ada hewan-hewan namanya hewan mikroba. Kenapa disebut mikroba? Karena memang ini binatang dengan sel terkecil. Kecil banget dia, mikro. Nah, kalau Alkitab menggunakan kata mikro, memang kekuatan mereka ini kecil. Sebenarnya. Kecil atau dalam terjemahannya itu sangat kecil.
Kekuatan mereka itu, sangat terbatas, tidak seberapa. Tapi yang istimewa dari jemaat Philadelphia ini, sekalipun kekuatan mereka tidak seberapa, secara ekonomi mereka tidak seberapa, secara ekonomi mereka mikro saja, sangat kecil kekuatan mereka untuk berbuat apapun. Tapi yang istimewa yang Tuhan lihat dari jemaat Philadelphia adalah, sekalipun kekuatan mereka tidak seberapa, sangat kecil, tapi mereka menuruti firman Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, yang Tuhan lihat dari kehidupan kita ternyata, bersediakah kita menuruti firman Tuhan? Bukan soal pencapaian kita. Sekali lagi, bukan soal seberapa besar gereja yang akan kita bangun. Bukan soal itu. Seberapa mewah rumah yang akan bisa kita bangun. Bukan itu. Seberapa banyak mobil yang bisa parkir di depan rumah kita. Bukan itu. Seberapa mahal apapun aksesoris yang kita pakai, tentu bukan itu. Seberapa jauh liburan kita, tentu bukan itu. Yang Tuhan lihat adalah dalam kehidupan kita, seberapa terbukanya hati kita untuk menuruti firman Tuhan. Sekali lagi, Philadelphia adalah satu-satunya jemaat dari 7 jemaat yang tertulis dalam kitab Wahyu yang mendapatkan pujian. Hanya pujian dari Tuhan. Kalau Tuhan memuji, saudara, tentu itu bukan pujian muluk-muluk. Itu pujian yang berdasarkan kebenaran apa adanya. Beda kalau seseorang memuji kita. Enak ya masakanmu. Belum tentu itu enak, Bapak Ibu. Dalam hatinya, lebih enak masakanku, tapi bisa aja seperti itu. Kamu ganteng ya, tapi ganteng dikit, aku ganteng banyak. Banyak pujian seperti itu. Pujian seorang manusia bisa ada kepentingan di dalamnya. Wah, karirmu bagus ya. Keren loh. Siapa tahu untuk membangun relasi. Supaya ada deal-deal politik atau apapun lah. Tapi kalau Tuhan sudah memuji, saudara, itu yang kita rindukan terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan pernah memuji Ayub. Dan terbukti pujian Tuhan. Ayub melewati fase yang sangat kelam dalam kehidupannya. Tidak perlu kita ulang-ulang bagaimana penderitaan Ayub ini. Kita udah sering kali mendengar penderitaan Ayub. Tapi karena Tuhan sudah memuji, dan memang terbukti sampai akhirnya, Ayub 42, Ayub itu bertahan dalam imannya. Sekalipun melewati lembah kekelaman, bayang-bayang maut, kepahitan begitu hebat dialami oleh Ayub. Tetapi apa yang terjadi? Dia terbukti saleh. Berjuang sampai akhir. Tuhan pernah memuji Kaleb. Karena lain jiwa yang ada pada Kaleb ini. Dan dia menuruti aku dengan sepenuhnya. Dia mengikut Tuhan, menuruti Tuhan dengan sepenuh hati. Dipuji Tuhan. Dalam kitab Matius pasal yang ke-25, hamba yang menerima 3 talenta, hamba yang menerima 5 talenta, itu dipuji oleh Tuhan. Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saudara yang diberkati Tuhan, sejak saya bertemu dengan Matius 25, Matius 25 ayat 21, ayat 23, saya menjadikan itu motivasi saya. Karena saya tahu hidup di dunia ini tidak akan selamanya. Satu waktu kita akan menghadapi tahta pengadilan Kristus. Dan saya rindu ketika nanti saya sampai di sana, Tuhan Yesus berkata kepada saya, "Hai Ronald, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah dalam kebahagiaan Tuhan." Itu kalimat yang saya rindukan, saya dengar ketika nanti saya sampai ke sana. Dan ketika saya mendengarkan kalimat, sepertinya air mata ini tidak mungkin tertahankan lagi. Karena apa? Pujian sudah datang langsung dari Allah yang baik. Yang mengetahui segalanya. Mengetahui pikiran, mengetahui isi hati, mengetahui tindakan, mengetahui hati nurani kita. Maka saudara yang berkati Tuhan, kepada jemaat Philadelphia Tuhan berkata, aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu. Tetaplah menuruti firmanku, itu yang sebenarnya Tuhan mau katakan. Ketika kekuatanmu tidak seberapa, aku tahu itu. Tapi tetaplah menuruti firmanku. Wah, luar biasa saudara. Saya teringat dengan seorang tokoh di Amerika Serikat. Dia seorang mantan veteran tentara Amerika Serikat yang dulu pernah bertugas di Vietnam. Namanya Bob Willen. Bob Willen ini tahun 1980-an, 86 kalau tidak salah, dia pernah ikut
lomba maraton di kota New York, Amerika Serikat. Lomba maraton ini sejauh 42 km. Secara catatan waktu sebenarnya sangat jauh dari kata baik. Tidak baiklah catatan waktunya, karena dia menyelesaikan 42 km itu dengan catatan waktu 4 hari, 2 jam, 48 menit, 17 detik. Di saat yang lainnya hanya hitungan jam, dia sampai hitungan hari. 42 km tentu nggak 1 jam juga. Nggak 1 jam juga untuk pelari maraton yang finish pertama waktu itu. Tapi Bob Willen menyelesaikan 42 km itu selama 4 hari lebih. 4 hari, 2 jam. Bisa kita bayangkan, saudara yang berkati Tuhan. Tapi kenapa? Sampai selama itu. Karena ternyata Bob Willen menyelesaikan maraton dari start, dari garis awal, garis start, sampai garis finish. Dia menggunakan kedua tangannya. Di saat semua 19.000 pelari maraton yang mengikuti New York Marathon waktu itu berlari dengan menggunakan kaki, dia berlari dengan menggunakan tangan. Kenapa dia menggunakan tangan? Karena waktu dia bertugas di Vietnam, dia kehilangan kedua kakinya karena kena bom. Ketika Bob Willen sampai di garis finish, ternyata orang tidak meninggalkan perlombaan itu. Orang menunggu sampai Bob Willen menyentuh garis finish. Dan ketika Bob Willen menyentuh garis finish, orang-orang bersorak-sorai, orang-orang bertepuk tangan, orang-orang menyambut dengan respect. Lebih daripada menyambut orang yang menyentuh garis finish untuk pertama kali. Kenapa? Karena orang melihat perjuangan hebat dari seorang Bob Willen. Ketika dia sampai, dia diwawancara, Bob Willen mengatakan, saya hanya orang biasa. Saya hanya orang biasa. Tetapi saya mau ketika saya memulai pertandingan, saya akan menyelesaikannya sampai akhir, sampai garis finish. Dan sejak saat itu, Bob Willen namanya diangkat Tuhan. Dia mengikuti beberapa perlombaan maraton lainnya. Satu-satunya pemegang rekor orang disabilitas yang pernah mengikuti lomba maraton itu Bob Willen. Dan hebatnya lagi, dia juga memiliki rekor yang juga fantastis. Dia membelah benua Amerika dari pantai barat sampai pantai timur sejauh 4.800 km. Dan dia selesaikan itu dengan menggunakan tangannya selama 5 tahun. Bukti ketekunan yang luar biasa. Di tengah-tengah kekuatan yang tidak seberapa. Tetapi Bob Willen mau berjuang untuk sampai ke garis finish. Dan orang-orang sangat menghargai. Sehingga sekarang orang menyebut Bob Willen itu sebagai Mr. Inspiration. Mr. Inspiration, orang yang sangat menginspirasi. Ada gambar-gambarnya di sini. Itu dia pernah bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan waktu itu. Dia bertemu dengan banyak orang. Dia pergi ke kampus-kampus untuk memberikan inspirasi, memberikan motivasi. Dia menjadi motivator Kristen yang sangat terkenal karena memiliki kisah kehidupan yang sangat memberkati luar biasa. Bapak saudara yang diberkati Tuhan, tidak ada waktu bagi kita untuk melihat, kekuatanku tidak seberapa, aku nggak punya ini, aku nggak punya itu, aku nggak bisa bernyanyi, aku nggak bisa ngapa-ngapain dalam pelayanan. Bukan waktunya untuk kita melihat seberapa kekuatan kita, tapi waktunya kita untuk ambil komitmen. Sejak hari ini sampai seterusnya, sejak hari ini sampai nafas terakhir hidupku, aku akan menuruti firman Tuhan. Sehingga ketika Bob Willen itu bisa memberkati banyak orang, karena Tuhan menghargai kekuatan hatinya untuk menyelesaikan pertandingan demi pertandingan. Demikian juga dengan pertandingan iman kita, Bapak saudara yang diberkati Tuhan. Hidup ini tidak akan lama lagi lah. 20, 30, 40, 50 tahun lagi. Tapi setelah itu kita masuk fase kekekalan yang tiada batas. Nah, fase hidup dalam kekekalan itu sangat ditentukan oleh hidup kita yang sangat sementara di dunia ini. Maka, mari kita mengambil komitmen seperti Jemaat Philadelphia. Kekuatan kita mikro, sangat kecil. Tapi kita mau menuruti firman Tuhan. Dalam pembangunan gedung gereja kita ini, Bapak saudara yang berkati Tuhan, saya pun berpikir, ini bukan soal seberapa banyak yang bisa kita berikan untuk pembangunan gereja, bukan. Tapi seberapa kuat kita mau menuruti firman Tuhan.
Sekali lagi, ini bukan seberapa banyak, bukan soal seberapa banyak nama kita tertulis di buku yang janji iman, bukan soal itu, tapi seberapapun yang memang Tuhan gerakkan, silakan. Ini bukan soal perlombaan, dia lo lebih banyak sih itu, dia sekian ratus ribu, masa kita di bawahnya, bukan soal itu, bukan soal itu. Soal kita menuruti firman Tuhan, karena menuruti firman Tuhan inilah yang Tuhan sorot sebagai pujian kepada jemaat Philadelphia. Sehingga ketika nanti juga sampai kita seluruh jemaat Yesus Kristus Gembala Pekanbaru sampai di hadirat Tuhan di sorga yang mulia, Tuhan berkata, aku tahu kekuatanmu tidak seberapa, tapi engkau menuruti firman-Ku. Jadi apa saja yang disampaikan dari mimbar ini, Bapak Saudara yang diberkati Tuhan, kalau itu memang firman Tuhan, tertulis dalam Alkitab, Kejadian sampai Wahyu, mari kita berikan kekuatan terbaik untuk menurutinya, supaya ketika kita sampai di hadirat Tuhan, Tuhan memberikan pujian. Luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentang mahkota. Maksudnya yang berkati Tuhan, saya seorang mantan olahragawan, walaupun masih dari SD sampai SMP saja. Tapi setiap kali saya ikut sebuah perlombaan, waktu itu saya ikut bulu tangkis, Saudara ya. Setiap kali saya mau serve gitu, saya berdoa dalam hati, Tuhan tolong saya. Sampai akhirnya kalau tidak salah, saya ikut 3 kali kejuaraan, 2 kali masuk final. Wah, puji Tuhan. Puji Tuhannya 2 kali masuk final itu dua-duanya kalah. Tapi untuk sampai ke final saja pun bagi saya udah sebuah pencapaian yang luar biasa. Bisa sampai ke final, saya sudah mengalahkan senior-senior saya di tempat latihan saya. Dan bagi saya itu berkat Tuhan, kenangan manis. Ketika menerima hadiah gitu, saya menerima piala, nama saya pernah masuk Riau Pos. Gini-gini, nama saya pernah masuk Riau Pos, Bapak Ibu ya. Tapi tulisannya waktu itu dikalahkan. Aduh, masuk nama di koran sih, tapi dikalahkan. Enggak apa-apa lah, puji Tuhan lah, Saudara. Ya minimal, saya mengerti bagaimana rasanya kemenangan itu. Bagaimana rasanya kekalahan di Partai Puncak itu saya tahu. Nah makanya ketika saya baca terjemahan yang lain, ternyata mahkota yang tertulis dalam Wahyu 3:11 ini, itu adalah reward untuk orang-orang yang mau berjuang menuruti firman Tuhan. Reward itu penghargaan. Jadi ternyata Tuhan melihat perjalanan hidup kita. Bapak Saudara yakin perjalanan hidup kita dilihat oleh Tuhan? Bahwa Tuhan dari sorga yang mulia itu melihat setiap langkah jejak kaki kita dalam perjuangan, dalam perlombaan iman ini. Kalau panitia penyelenggara kejuaraan saja menyiapkan hadiah, menyiapkan piala untuk orang-orang yang mau bertanding dari babak penyisihan sampai babak final, ya iyalah, pasti dapat hadiahnya lah. Bapak Saudara yang penggemar sepak bola, penggemar badminton, penggemar apalagi Saudara ya, olahraga kita ya. Mungkin ada juga yang masih penggemar tinju, tapi yang penggemar tinju kayaknya dikurangilah Saudara ya. Dikurangilah. Nanti bahaya kalau kita gemar tinju, kita jadi cari lawan gitu ya. Nah Saudara yang berkati Tuhan, maksud saya begini. Ketika kita berbicara tentang mahkota, dalam bahasa Ibrani-nya, Wahyu 3:11 ini menggunakan kata Stefanos. Stefanos itu adalah berkat abadi. Berkat abadi yang diberikan hanya kepada hamba-hamba Kristus yang sejati, yang merupakan sebuah penghargaan atau reward atas kehidupan dalam menuruti firman Tuhan. Nah, ini indah sekali. Sekali lagi, Tuhan itu sudah menyediakan mahkota. Mahkota yang saya pikir waktu itu ya mahkota ya ada di atas kepala kita. Literalnya mungkin bisa saja seperti itu. Saya juga tidak tahu, saya belum pernah masuk surga, Saudara ya. Kecuali saya sudah naik turun surga, baru saya kasih tahu. Nah, saya belum pernah masuk surga. Tapi dari yang saya pelajari, ini adalah berkat abadi. Apa artinya abadi, Saudara? Tidak berkesudahan. Kalau firman Tuhan dalam kitab Matius dikatakan, kumpulkanlah harta di sorga, karena ngengat dan karat tidak merusaknya. Pencuri juga tidak bisa mencurinya. Itu ternyata. Nah, berkat abadi mahkota ini sudah Tuhan sediakan. Bagi siapa?
bagi mereka, bagi jemaat Philadelphia. Apa kredit yang Tuhan sampaikan, apa pujian yang Tuhan sampaikan kepada jemaat Philadelphia? Yaitu tadi, kekuatan tidak seberapa, tapi menuruti firman Tuhan. Nah, menarik. Tentu ini juga bukan soal berkat abadi yang tersimpan di sorga saja. Karena, mari kita baca sekali lagi dari Wahyu 3 itu, ayat 8 saya mulai lagi, saudara. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Kalau peristiwa Nuh, Tuhan menutup pintu bahtera itu sudah Tuhan tutup, dan manusia manapun mau pakai apa dibuka pintu bahteranya si Nuh itu nggak bisa dibuka, karena Tuhan sudah menutup. Jadi peristiwa Tuhan menutup pintu itu peristiwa Nuh. Nah, peristiwa Tuhan membuka pintu itu Tuhan sediakan kepada jemaat Philadelphia. Jemaat Philadelphia mendapatkan kehormatan luar biasa. Tuhan bilang, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu. Oh, saudara, bukankah dalam kehidupan kita ini ada banyak jalan, gitu ya? Ada banyak pilihan-pilihan. Hidup kan soal pilihan. Hidup soal membuat pilihan. Pernah ada survei yang mengatakan rata-rata manusia satu hari itu mengambil pilihan lebih dari 2000 pilihan setiap hari. Kita berpikir, oh banyak banget. Ya, benar memang banyak, saudara. Contoh, kita bangun pagi. Sebelumnya, malam, kita mungkin sudah siapkan alarm. Katakanlah alarm kita jam 5. Nah, ketika alarm itu berbunyi, pilihan pertama sudah kita buat hari itu. Untuk bangun atau untuk mematikan alarm lalu tidur lagi. Itu udah pilihan pertama. Pilihan berikutnya adalah ketika akhirnya kita terbangun, wah, udah jam 6, udah terlambat ke kantor, atau udah terlambat ke sekolah, gitu. Kita pikir, wah udahlah, udah ganteng ini, udah cantik ini, nggak usah mandi. Nggak usah gosok gigi, kita berangkat langsung, karena udah mepet. Itu pilihan berikut. Atau mungkin buat saudara yang pergi ke kantor, oh hari ini pakai baju apa ya? Pakai seragam apa ya? Oh, seragam mungkin sudah ada tentu ya hari-harinya ya. Bagi kita, ada banyak pilihan-pilihan. Oh, hari ini mau sarapan apa ya? Oh, hari ini mau lewat jalan mana ya? Ada banyak pilihan. Nah, berbicara tentang pilihan demi pilihan ini, tentang kesempatan demi kesempatan ini, kalau kita pikir, oh, kita mau milih pekerjaan A atau pekerjaan B. Kita lamar pekerjaan, Tuhan buka pintu kepada pekerjaan. Atau Tuhan buka pintu kepada kampus yang kita inginkan. Atau kita udah bercita-cita jadi apa yang memang kita inginkan. Jadi pilot, kayak jadi TNI, jadi polisi, jadi pendeta, jadi pengusaha, jadi apa ya, programmer, atau jadi apapun. Dan ternyata Tuhan buka pintunya di situ. Bukankah itu luar biasa, saudara? Tuhan sendiri yang buka. Kalau Tuhan yang buka, firman Tuhan kepada jemaat Philadelphia, tidak satu orang pun dapat menutupnya. Jadi jemaat Philadelphia ini, jemaat yang merasakan betul pertolongan dan pembelaan Tuhan. Karena untuk pintu-pintu yang akan mereka jalani, bukan mereka sendiri yang buka, tapi Tuhan yang membukanya. Dan kalau Tuhan yang membuka, saudara, cara Tuhan itu pasti cara yang ajaib mengagumkan. Terlalu banyak kesaksian untuk meneguhkan soal Tuhan membuka pintu. Oh, banyak sekali Bapak Ibu. Saya yakin bahwa saudara punya kesaksian. Saya yakin bahwa saudara punya kisah-kisah unik. Bagaimana Tuhan membuka pintu. Bagaimana Tuhan membuka pintu. Tapi kadang-kadang kita berpikir, oh orang lain Tuhan bukakan pintu. Kenapa aku kok selalu tertutup? Satu kali ada pernah quotes yang istri saya pernah ceritakan ke saya. Dan ini quotes-nya menarik. Di quotes itu dikatakan, kalau engkau menemukan pintu yang tertutup, ya bukalah. Karena kan itu pintu hanya tertutup, bukan terkunci. Quotes yang menarik juga. Tapi quotes ini menekankan tentang bagaimana kita untuk tidak mudah menyerah. Quotes itu kan penekanannya seperti itu. Kalau engkau menemukan pintu yang tertutup, ya bukalah. Karena pintu itu hanya tertutup, bukan terkunci. Menarik juga. Tapi ini ketika kita bertemu dengan pintu-pintu yang tertutup, seperti si Boy yang beberapa minggu lalu kesaksian, mungkin si Boy lagi hadir di ibadah ini. Sometimes, satu kali kita juga akan bersyukur.
untuk pintu yang tertutup. Karena apa? Karena berarti ada pintu lain yang sedang Tuhan buka. Artinya apa, saudara? Pintu yang terbuka ini tentu adalah sebuah proses. Ketika seorang anak muda berpacaran gitu ya, memiliki hubungan yang serius dengan lawan jenis, dan akhirnya setelah makin lama kenal, wah kayaknya bukan ini yang terbaik, ya putus saja lebih baik. Katakanlah itu pintu yang tertutup. Karena apa? Karena mungkin bukan kita yang terbaik buat dia, atau mungkin bagi dia ada yang lebih terbaik, lebih baik lagi. Nah, ini kita syukuri juga. Karena apa, saudara? Pintu yang terbuka, pintu yang tertutup, semuanya adalah atas seizin Tuhan. Nah, ketika misalnya ada cita-cita kita yang menurut kita belum tercapai sesuai dengan waktu kita, bisa jadi belum waktunya Tuhan. Hanya ketika menghadapi dan menjalani semuanya, apakah hati kita mampu bersyukur dan mengerti bahwa semuanya adalah atas kendali Tuhan. Selama kita menuruti firman Tuhan, pintu yang tertutup, pintu yang terbuka adalah berkat dari Tuhan. Nah, khusus kepada jemaat Philadelphia, Tuhan sendiri yang buka pintunya. Nah, bagi kita yang menghadapi pintu demi pintu, menghadapi pergumulan demi pergumulan, baik dalam ekonomi, masa depan anak kita, apapun itu, mari kita menuruti firman Tuhan dan kita lihat tangan Tuhan sendiri yang bekerja untuk membuka pintu. Untuk membuka pintu. Bagian kita adalah ketoklah pintu. Maka pintu akan Tuhan bukakan. Apakah pintu yang kita ketok? Belum tentu. Pintu yang mana? Terserah Tuhan. Tapi bagian kita adalah terus menuruti firman Tuhan, terus dalam kekuatan yang tidak seberapa ini berusaha melakukan yang terbaik untuk Tuhan, sehingga Tuhan melihat segala sesuatunya. Saudara yang diberkati Tuhan, mahkota Tuhan sediakan. Pintu Tuhan buka. Pertolongan dan pembelaan Tuhan, saya rasakan, kita rasakan. Dan Tuhan belum selesai dalam kehidupan kita. Masih ada begitu banyak hal-hal yang Tuhan sediakan. Maka ketika sedang kita menjalani fase-fase yang berat hari-hari ini, bukan berarti Tuhan sedang meninggalkan kita. Itu adalah bagian dari cara Tuhan untuk memproses kehidupan kita. Seperti yang saya ceritakan dan berkali-kali saya ceritakan. Ketika Tuhan memproses kehidupan saya, istri. Aduh, puji Tuhan, Bapak Saudara. Puji Tuhan. Kami melewati fase-fase yang tidak ringan. Saya harus ceritakan ini potongan demi potongan, saudara ya. Kalau saudara mengikuti khotbah yang pernah saya sampaikan, saya pernah jujur, saya pernah cerita. Kenapa saya harus ceritakan itu? Karena menurut saya, supaya utuh jalan kehidupan ini, maka fase berat yang pernah kami jalani harus saya ceritakan. Supaya jangan orang cuma lihat, wah enak jadi bawa pendeta ya. Ya enak bos, dan enak. Pergumulannya juga enak. Akhirnya saya berpikir, saya akan terus menghargai perjuangan setiap orang. Kami pernah dalam beberapa bulan, Bapak Ibu, ini agak malu sebenarnya saya ceritakan, tapi ya udah saya ceritakan saja, saudara. Kami suami istri pernah sampai pada fase persembahan kami bisa hanya kasih Rp2.000. Jadi waktu Kak Gembira khotbah di gereja kita, dan dia bilang, oh Bapak Gembala kan 10.000 itu sebenarnya kecil lah persembahannya. Tuhan Yesus, ini dalam hati saya bergumul dengan Tuhan Yesus. Karena pas fase-fase itulah persembahan kami bisanya cuma Rp2.000. Maka seberapapun yang bisa kita persembahkan untuk Tuhan, saudara, selama itu dari kerelaan hati, selama itu dari rasa syukur, persembahan kita berikan di masa-masa kekurangan kita, sedikit kekuatan kita, kecil kekuatan kita, selama kita menuruti firman Tuhan, Tuhan buka pintu, Tuhan berikan mahkota. Bapak saudara yang berkati Tuhan, saya tidak sedang menghakimi siapapun. Saya tidak bilang, wah persembahan kita harus minimal sekian. Enggak pernah, saudara, enggak pernah. Ini di hadapan Tuhan, saudara. Karena saya juga pernah ada fase tidak bisa memberikan persembahan. Waktu saya kuliah di Jakarta dulu, saya pernah mengalami
memberikan persembahan itu dengan 500 rupiah yang logam, saudara. Saya pernah. Dan semua itu karena Tuhan mengizinkan saya melalui fase itu. Jadi ketika kita belajar terus menuruti firman Tuhan dalam kekuatan tidak seberapa, Tuhan melihat semuanya dan Tuhan sediakan mahkota. Tuhan sediakan mahkota. Mahkota berkat yang abadi. Bukan cuma di sorga, tapi sejak kita hidup di dunia ini pun, Tuhan sediakan berkat-berkat bagi kehidupan kita. Berkat kesehatan, berkat sukacita, berkat damai sejahtera. Saya yakin Tuhan menghargai perjuangan setiap kita. Maka jangan mundur, saudara. Maka jangan menyerah. Sulit mungkin bagi kita untuk melakukan firman Tuhan. Oh ya, karena masih ada keinginan daging yang berlawan dengan keinginan roh dalam hidup kita ini. Tapi jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah mundur. Seorang misionaris Amerika yang pernah melayani Tuhan di China, namanya Hudson Taylor. Hudson Taylor itu mempertobatkan begitu banyak orang, khususnya orang Cina pedalaman. Ketika dia menjadi misionaris sana. Ketika dia mengembuskan nafas terakhir. Sebelum dia mengembuskan nafas terakhir, maksud saya dia tuliskan di tempat tidur dia. Tidak ada kata menyerah, tidak ada kata menyesal, dan tidak ada langkah mundur. Tidak ada kata menyerah, tidak ada kata menyesal, tidak ada langkah mundur. Kalau kita mendengar berita bagaimana kebangunan rohani hebat sedang terjadi di daratan China itu bagian dari Tuhan memberikan mahkota bagi Hudson Taylor ini. Perjuangannya Tuhan apresiasi. Kalau kehidupan kita mungkin sedang dalam fase berat hari ini, yang penting kita tidak menyerah, melakukan firman Tuhan. Menuruti firman Tuhan itu memang ada harga yang harus kita bayar. Tapi selama kita melakukannya dengan penuh sukacita, menuruti firman Tuhan, sekali lagi Tuhan buka pintu di Wahyu 3:8, dan Tuhan memberikan pertolongan pembelaannya sungguh nyata, Tuhan yang memuji, dan Tuhan yang memberikan mahkota. Maka, saudara yang diberkati Tuhan, semua keluarga besar GBS Kristus Gembala Pekanbaru, baik orang tua kami, termasuk juga yang sudah lanjut usia, anak-anak muda, remaja, sekolah minggu, mari kita bergandengan tangan. Dalam kekuatan kita yang tidak seberapa ini, mari kita komitmen sama-sama. Apapun yang Tuhan perintahkan untuk kami lakukan, kami akan turuti, kami akan taati. Karena apa, saudara? Karena satu hal, Tuhan datang segera. Tuhan datang segera. Melihat perkembangan dunia hari-hari ini, saya tidak sedang menakut-nakutkan, saudara, enggak. Berita kedatangan Tuhan bukanlah berita yang menakutkan, sekali lagi. Kedatangan Tuhan yang segera ini adalah kabar baik bagi semua orang yang percaya. Maka, indah sekali bagi kita. Karena di Jemaat Philadelphia pun ada jaminan Tuhan. Silahkan, saudara, saya bacakan buat kita di ayatnya yang ke-10. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Jadi Tuhan lindungi. Tuhan lindungi dari hari pencobaan yang akan datang untuk mencobai semua orang di muka bumi. Nah, bagi orang-orang yang menuruti firman Tuhan, Tuhan tidak main-main, sekali lagi, Tuhan tidak janji muluk-muluk, Tuhan tidak sedang kampanye dalam hal ini. Tuhan mengatakan apa adanya. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu. Dalam kekuatanmu yang sangat terbatas, yang mikro itu, tetaplah turuti firman-Ku, kata Tuhan. Karena ada mahkota yang menanti kita. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita baca kalimat aku datang segera, itu tertulis di dalam kitab Wahyu. Dalam kitab Wahyu 22 diulangi lagi, saudara. Dalam Wahyu 22 ayat 7, demikian firman Tuhan, sesungguhnya aku datang segera. Wahyu 22 ayat 7, sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Dalam ayat 12, Wahyu 22, sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Lalu di ayat 20 dituliskan, ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Jadi, saudara yang berkati Tuhan, sungguh-sungguh memberkati tema kita bulan ini, Tuhan datang segera.
Peganglah apa yang ada pada kita, supaya tidak seorang pun mengambil mahkota kita. Mari kita renungkan firman Tuhan ini. Kita renungkan perjalanan hidup kita. Selama nafas hidup masih Tuhan berikan, masih Tuhan berikan kesempatan kepada kita untuk menuruti firman Tuhan. Mari kita kalahkan segala keinginan daging. Kita kalahkan semua bisikan-bisikan si jahat. Dang pola songoni, nggak perlu melakukan firman Tuhan. Langsung tepi, saudara. Mulai hari ini sampai seterusnya selamanya, hidupku hanya untuk menuruti firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, Bapak Saudara. Mari kita tutup Alkitab kita. Selamat kita melanjutkan perjuangan hidup kita dalam melakukan firman Tuhan. Mari kita sama-sama renungkan firman Tuhan, dan kita angkat pujian kita sama-sama. Pemain musik kita undang ke depan. Pemusik dan pemuji kita undang ke depan. Kita naikkan pujian, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus. Dan selanjutnya, nanti Bapak Gembala akan memimpin kita di dalam doa setelah kita menyanyikan bersama-sama pujian ini. Tuhan Yesus memberkati, menguatkan kita semuanya.